rata-rata tersering adalah sekitar 5-7 hari. Masa inkubasi adalah dari virus masuk ke dalam tubuh manusia atau tertular sampai dengan muncul gejala yang pertama kali. Gejala pertama biasanya diawali dengan demam sekitar di atas 38 derajat, lalu 1-3 hari kemudian akan muncul lenting isi air. Dan gejala yang khas yaitu pembesaran kelenjar getah bening, yaitu pada selangkangan ataupun leher ataupun dagu. Itu adalah gejala khas pada Mpox. Dan kepada masyarakat jangan khawatir terstigma, silakan datang jika mengalami lenting isi air dan pembesaran kelenjar getah bening ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk di PCR Mpox secara gratis. Ya, dimana nanti untuk kontak erat juga dilakukan, baik itu kontak erat seksual maupun kontak erat di rumah ataupun kontak erat di tempat kantor. Ya, dimana penularannya memang bisa secara hubungan seksual, secara droplet ataupun secara kontak kulit. Dimana nanti akan dilakukan PCR di 3 lokasi. Yang pertama adalah di lenting isi air bagi yang bergejala, lalu yang kedua di tenggorokan, dan yang ketiga adalah di anus jika diperlukan. Bagi yang riwayat berhubungan seksual biasanya di anus dan juga di lenting isi airnya, sedangkan bagi yang kontak erat itu akan dilakukan swab, ya jika tanpa bergejala dilakukan swabnya di tenggorokan. Sehingga masyarakat diharapkan tetap jangan panik, meningkatkan kewaspadaan, cegah sakit dengan cara yang pertama adalah hindari perilaku seksual yang berisiko, menjaga pola hidup bersih sehat dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga dilakukan vaksinasi pada kelompok berisiko ataupun kontak erat. Sedangkan untuk mencegah keparahan atau meninggal dengan deteksi dini, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk dilakukan PCR. Tingkat akurasi pemeriksaan PCR pada tenggorokan sekitar 30%, pada lenting isi air sekitar 90-100%, dan pada anus sekitar 50%. Dan juga dinyatakan sembuh jika sudah melewati isolasi dan pengobatan selama 2-4 minggu, dan dinyatakan sembuh jika lesi pada kulit sudah sembuh dan muncul atau timbul lapisan kulit yang baru dan juga utuh, sehingga yang luka sudah kering, mengelupas, dan muncul lapisan kulit yang baru itu adalah tanda daripada sembuh. Dan saat ini belum ditemukan clade 1 untuk di Indonesia, sedangkan untuk clade tipe 2 itu sudah ditemukan di Indonesia sebanyak 88 kasus. Di mana tingkat kematian dari clade tipe 1 itu memang lebih besar, yaitu kisarannya di sekitar lebih dari 10%, yaitu jika ada 100 orang terinfeksi bisa 10 orang meninggal. Sedangkan untuk clade tipe 2 ini sekitar 1%, jadi dari 100 orang yang terinfeksi 1 akan fatalitas atau meninggal. Masyarakat jangan panik, tetap lakukan tindakan kewaspadaan, cegah sakit dengan pola hidup bersih sehat, mencegah hubungan seksual berisiko dan juga vaksinasi, dan cegah komplikasi dengan deteksi dini dan pengobatan. Pada tahun 2023, pemerintah telah memberikan vaksinasi Mpox kepada 495 orang kontak erat dan kelompok risiko, yaitu masing-masing sebanyak 2 dosis satu orangnya. Dan saat ini pemerintah juga sedang dalam proses pengadaan untuk melakukan vaksinasi kepada kelompok seksual berisiko tertentu dan juga kontak erat kasus positif yang ditemukan kasus. Sehingga vaksinasi saat ini belum dibutuhkan untuk vaksinasi secara massal maupun vaksinasi secara umum yang dibeli oleh masyarakat. Kita akan menunggu kebijakan atau regulasi lebih lanjut yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya tentunya pasti sudah ditentukan oleh BPOM, oleh Indonesia Technical Advisory Group of Immunization ataupun organisasi profesi. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, akan tetapi perlu meningkatkan kewaspadaan dengan yang paling penting adalah mencegah hubungan seksual berisiko dan menjaga kebersihan diri dengan memakai masker dan mencuci tangan. Serta deteksi dini adalah sangat penting jika mengalami gejala seperti lenting isi air disertai pembesaran kelenjar getah bening. Harap segera menghubungi fasilitas kesehatan, datang untuk dilakukan PCR dan dideteksi dini.